Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat, yang cerdas ceria, juga soleh-solehah tentunya ya. Pembelajaran tema 9 telah berakhir, maka saatnya kita persiapkan diri untuk PAT, penilaian akhir tahun. Nah, pagi ini Pak Guru akan memberikan contoh soal dan jawaban penilaian akhir tahun atau PAT untuk tema 9. Mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Ini contoh soal PAT untuk SD saya, SD 2 Candi Renggo. Kita mulai dari nomor 1 untuk muatan PPKN KD 3.2. Tujuan konvensi hak-hak anak yaitu A. Memberikan anak-anak pekerjaan, B. Memberikan perlindungan terhadap anak, C. Mengeksploitasi anak-anak bangsa, D. Mengajak anak-anak agar mandiri. Ya, yang betul yang mana ya? Iya, ini yang betul yang ini ya. Iya, yang B. Yang kedua, setiap siswa memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Salah satu contoh hak seorang siswa yaitu A. Mendapat perlakuan sesuai bakat minat dan kemampuannya, B. Membayar iuran, C. Memperoleh perlakuan diskriminasi dari guru, D. Tidak mendapatkan pelayanan dari sekolah. Iya, ini jawabannya yang betul adalah A. Nomor 3, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus. Iya, sangat mudah ya. Ini sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 4, tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadinya jika di masyarakat setiap orang tidak memiliki sikap tanggung jawab. Ayo, A, B, C, D yang mana? Iya, betul. C ya, tidak terjadi keharmonisan. Ya. Nomor 5, setiap warga negara memiliki titik-titik dan kewajiban sesuai perannya di masyarakat. Mudah sekali ya. Iya, tidak. Setiap warga negara memiliki hak juga kewajiban. Nomor 6, setiap kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh. Mudah kan? Iya, penuh tanggung jawab. 7. Sebutkan 3 kewajiban seorang siswa di sekolah. Ya, setiap siswa memiliki kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat, dimanapun berada. Ini yang ditanyakan contoh 3 kewajiban di sekolah. Banyak sekali ya, tapi cuma minta 3. Ya, ini contohnya. Mematuhi tata tertib, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, melaksanakan piket sesuai jadwal. Dan tentunya masih banyak contoh lainnya ya. Kita lanjutkan untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Bacalah bacaan teks berikut ini dengan seksama dan untuk menjawab soal nomor 10-12. Panas merupakan suatu bentuk energi yang menyebabkan suatu zat menjadi lebih hangat atau panas. Panas dapat dihasilkan melalui gesekan dua benda, pembakaran, aliran listrik, dan sumber panas lainnya seperti matahari. Panas mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah ketika dua zat bertemu. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan dapat diukur dengan kalorimeter. Sebagai energi, panas memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Panas didasarkan pada jumlah atom dalam zat dikalikan dengan jumlah energi, baik kinetik maupun potensial yang memiliki suatu zat. Sedangkan suhu didasarkan pada bagaimana pergerakan atom. Nah, setelah membaca dengan seksama, mari kita jawab soal nomor 10-12. 10-12? Oh, 8 ternyata ya.
Nomor 8, informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah jawabannya A. Energi panas dapat menyebabkan suatu benda lebih panas atau hangat. Ya, ini. Nomor 9, suhu didasarkan pada pergerakan atom. Paragraf di atas termasuk jenis teks. Jenis teks apa ya? Betul, ini berupa teks eksplanasi. 10. Kalimat utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Ya, silakan dicari kembali ya paragraf utamanya. Ya, kalimat utama yang terdapat pada paragraf di atas adalah betul sekali D. Kita lanjutkan. Nomor 11. Berikut bukan merupakan ciri-ciri ringkasan yang baik. Ya. Yang bukan merupakan ciri-ciri ringkasan yang baik, bahasanya ringkas dan jelas, ditulis dengan kata-kata sendiri, mudah dimengerti orang lain, menulis bacaan secara runtut. Mana yang bukan ya? Iya. C yang bukan ya. Nomor 12. Teks yang menjelaskan tentang terjadinya dan terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial disebut teks. Mudah sekali, teks eksplanasi. 13. Suatu cara penyajian singkat, bacaan asli yang panjang, disajikan dalam bentuk tulisan sendiri yang pendek atau singkat disebut ringkasan atau rangkuman. Anak-anak, kita lanjutkan untuk nomor 14 untuk bahasa Indonesia. Ini berarti yang terakhir untuk bahasa Indonesia ya. Skor 3 ya, maka usahakan dijawab dengan sungguh-sungguh ya. Perhatikan teks berikut. Semua makhluk hidup melakukan hubungan baik dengan semua makhluk hidup maupun lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lain, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, curah hujan di suatu tempat. Ya. Ini semuanya dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Tulislah ringkasan teks di atas. Ya, tulis dengan bahasa sendiri yang singkat, padat, jelas ya. Yang penting kalian paham dan isinya tidak melenceng dari teks ini ya. Kita berikan contoh. Nih, semua makhluk hidup melakukan hubungan baik dengan semua makhluk hidup maupun dengan lingkungannya serta benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lain. Ya, kita lanjutkan dengan muatan pelajaran IPA KD 3.6. Nomor 15, salah satu sumber energi terbesar adalah, terbesar ya hanya satu ya, mudah sekali, matahari D ya. 16, sumber energi yang digunakan untuk memasak. Iya, sangat mudah untuk memasak ya. Apa? Iya, A ya, api dan kompor. Iya. B, 17. Perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara merupakan perpindahan panas secara, ingat 3 macam perpindahan panas ya, ada radiasi, konduksi, dan konveksi. Kalau tanpa perantara adalah radiasi. 18. Merebus air hingga mendidih merupakan contoh. Ini juga contoh perpindahan panas ya secara, betul sekali, konveksi. Ya, 19. Perpindahan panas atau kalor ya melalui perantara tanpa disertai perpindahan zat perantaranya.
Tadi di pilihan ganda sudah disebutkan ada radiasi, konveksi. Kalau ini tanpa perbedaan panas ya. Kalau radiasi tanpa zat perantara, pancaran langsung. Kalau tadi konveksi ya di pilihan ganda itu perbedaan panas melalui zat perantara dan zat perantaranya berpindah. Kalau sekarang yang tidak ikut berpindah zat perantaranya adalah, iya betul sekali, konduksi. 20. Sifat bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ya, ini adalah konduktor. 21. Sebutkan 3 bahan yang tergolong dalam isolator ya, yang tidak dapat menghantarkan panas ya. Banyak ya, Pak Guru beri contoh. Ini 3, Pak Guru beri contoh 3 juga. Ada kayu, kain, plastik, dan lain-lain. Iya, sekarang muatan IPS KD 3.1 nomor 22. Interaksi lingkungan alam dan hubungan-hubungan yang menyangkut. Maaf ini kata-katanya kurang ini ya. Tapi bisa dipahami ya. Iya. Hubungan makhluk hidup ya, itu interaksi antara lingkungan alam dan hubungan yang menyangkut hubungan antara makhluk hidup dan alam. Berarti jawabannya C. 23. Interaksi yang terjadi di lingkungan alam ditunjukkan oleh peristiwa. Peristiwa apa ya? Contoh yang menyatakan bahwa kita saling membutuhkan lingkungan. Iya. Iya, betul sekali. B ya, petani yang sedang menanam padi di sawah ya, antara petani dan sawah. Sawah itu tanah, tanaman ya, saling berinteraksi, saling berhubungan dan saling membutuhkan. 24. Salah satu contoh pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berdampak negatif. Aduh, misalkan kita berinteraksi dengan lingkungan alam yang berdampak positif ya, ini tapi ada juga yang berdampak negatif, maka jangan kita tiru ya. Contohnya yang mana ya? A. Membuang sampah di sungai. B. Melakukan reboisasi. C. Petani menjual hasil panen. D. Membudidayakan terumbu karang. Iya jelas A ini ya, perbuatan yang salah ini ya. 25. Tempat pelelangan ikan TPI biasanya dibangun di sekitar, jelas mudah sekali, pelabuhan. 26. Bercocok tanam merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia dengan alam yang bertujuan untuk menghasilkan bercocok tanam, menghasilkan bahan pangan. Yang terutama bahan pangan ya, tapi tidak semuanya bahan pangan. Nanti kalau perkebunan, misalnya perkebunan karet, ya bukan bahan pangan, tapi yang banyak menanam itu adalah menghasilkan bahan pangan. 27. Usaha yang sebaiknya dilakukan manusia untuk menjaga lingkungan yang agar tidak rusak. Apa? Ya, banyak sekali ya, baru beri contoh. Membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah di sungai sembarangan ya. Contoh yang lain banyak ya, jangan menebang pohon sembarangan dan seterusnya. 28. Sebutkan 3 contoh permasalahan sosial di lingkungan masyarakat. Ini juga banyak, tapi diminta 3. Baru guru sebutkan 3 ya. Iya, oh malah Pak Guru berikan 4 nih. Contohnya kemiskinan, kemacetan, polusi, dan pengangguran. Maaf, nomor 3 polusi. Yang betul polusi. Muatan SBDP, ini untuk tema 6 kebetulan ada 3 ya. Ada KD 3.1. 29. Gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Adalah gambar apa ya? Ada gambar menunjukkan orang-orang atau binatang peristiwa. Gambar cerita. Iya, A, betul sekali. Teknik pewarnaan basah menggunakan media pewarna seperti basah. Ayo, teknik pewarnaan basah. Yang basah jelas cat air di sini. 31. Pewarna yang berasal dari lilin dan bahan pewarna alam yang aman untuk anak-anak. Spidol ini termasuk pewarna kering, pulpen juga kering, rayon kering, cat basah. Pertanyaannya, oh yang bahannya dari lilin dan pewarna alam.
Ini yang aman untuk anak-anak adalah krayon. Selanjutnya nomor 32, pewarnaan gambar bercerita yang menggunakan air sebagai pengencer. Ya, berarti mudah sekali ya. 32A, teknik basah. 33, perhatikan gambar ini. Ini gambarnya hitam putih seperti ini. Kira-kira hasil karya seniman ini ya. Ini asli ya, hasil seniman Indra berjudul Menanti Pembeli. Ini menggunakan teknik kering ya. Berupa apa ya? Iya, arsir pakai pulpen ini ya. 34, perhatikan kembali gambar ini. Gambar cerita samping mengilustrasikan atau menggambarkan karakter seseorang yang relevan dengan dongeng berjudul. Yuk, perhatikan gambarnya, ada kapal, ada ibu-ibu terjatuh apa ya itu ya. Terus ada seorang laki-laki yang berdiri dengan sombong. Cerita yang sesuai adalah, iya betul sekali, Malin Kundang. 35, sebutkan 3 teknik kering pada gambar cerita. Tadi di pilihan ganda juga sudah, di depan sudah ya. Iya, ada teknik arsir, teknik blok, dan sapuan cat. Iya. Kita lanjutkan untuk SPDP KD 3.2. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada slendro. Ya. Lagu daerah ini kok tanah air nih, lagu nasional gundul-gundul pacul, Indonesia Raya, jublak-jublak suweng ya. 36 ya. Kalau tanah air dan Indonesia Raya ini bukan lagu daerah ya. Berarti pilihannya hanya gundul-gundul pacul dan jublak-jublak suweng. Yang tangga nada slendro adalah jublak-jublak suweng ya. 37, urutan nada yang disusun secara berurutan disebut tangga nada. 38, tangga nada yang dimiliki alat musik seperti piano dan organ ya. Tangga nada diatonis ya, yang memiliki 7 tangga nada. Ya, di tangga nada piano, organ itu memiliki 7 tangga nada ya, itu diatonis ya. Nah, ini gambar apa ya? Ini alat musik daerah ya. Ini biasanya digunakan untuk menyanyi lagu yang memiliki tangga nada. Ya, untuk lagu daerah ya, alat musik daerah itu tangga nadanya biasanya ada 5. Kalau tadi diatonis ada 7, berarti ini pentatonis yang 39. Baik, kita lanjutkan nomor 40. Gamelan adalah salah contoh alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada, yaitu di atasnya ya. Ya, mudah sekali, pentatonis. 41. Lagu Cincang Keling. Lagu daerah tentunya ini berasal dari daerah mana ya? Iya, betul sekali, Jawa Barat. 42. Sebutkan 2 jenis tangga nada pentatonis. Iya, ada, maaf ini pelog maksudnya, dan slendro, maaf, pelog ya, maaf. Iya. Sekarang muatan SPDP KD 3.3 ya, yang terakhir ya. Ini gambar tari apa ya? Iya. Ini tari saman ya. Iya, kalau nggak salah ini tari saman dari Aceh. Ini pola lantainya adalah horizontal ya, dari samping berjajar ya. Berjajar apa berjejer? Berjajar ya. Itu horizontal. 44, salah satu tradisi yang timbul dan interaksi manusia dengan alam, yaitu contoh ya, apa? Festival budaya. 45, ini ada pola lantai seperti huruf Z ini ya. Berarti iya betul sekali, zigzag.
46, tarik kecak dari Bali menggunakan pola lantai. Tahu tarik kecak? Ya, yang cak 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 cak. Itu pola lantainya adalah, ya betul, lingkaran. 47, perhatikan gambar tari pendet ya. Tari pendet itu berasal dari mana ya? Iya, dari Bali. 48, jenis pola lantai dalam tarian yang berupa para penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang ya. Dari depan, terus yang kedua baris di belakangnya, di belakangnya, di belakangnya, itu berarti vertikal. Ya, terakhir 49, sebutkan jenis-jenis pola lantai. Ya, mudah sekali ya. Ada vertikal, horizontal, diagonal, melengkung, lingkaran, dan kreasi dari pola lantai ini ya. Ada yang lain, atau membentuk 8, angka 8 ya. Ada yang lain juga. Ya, selesai sudah anak-anak telah mengikuti ya pembahasan soal PAT untuk tema 6 ya. Terima kasih, teruslah belajar, teruslah berkarya, manjada wajada. Pak Guru akhiri ya latihan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.